Ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar teman-teman, seperti 10-10, 11-11, atau 12-12. Ketika kalian ingin memanfaatkan momen ini atau event ini, kalian harus perhatikan beberapa hal ini. Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar. Hal pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah keterlambatan pesanan. Oke sellers, ketika tanggal kembar atau event tanggal kembar tentunya ada banyak orderan kan yang masuk ke toko kita teman-teman. Nah, seringkali para penjual tidak memperdulikan waktu pesanannya ya. Jadi seperti waktu prosesnya, waktu pengirimannya, dan yang lainnya teman-teman. Oleh sebab itu banyak pembeli yang kecewa akan hal itu. Ketika pesanannya telat dikirim atau sampai ke rumah pembeli, tentunya itu akan membuat pembeli kecewa. Balik lagi, ketika pembeli kecewa, mereka akan berkomentar buruk mengenai toko dan pelayanan kalian. Dan tentunya respon buruk ini atau feedback buruk ini yang dikirim pembeli kepada kalian akan mempengaruhi pembeli lainnya dan akan berdampak buruk juga pada toko ataupun kualitas produk kalian teman-teman. Jadi seperti itu, kalian harus perhatikan ya untuk waktunya, waktu dari pesanan kalian mulai dari waktu proses sampai waktu pengirimannya teman-teman. Jadi seperti itu, kalian harus perhatikan hal yang pertama ini. Oke sellers, hal kedua yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar itu adalah tingkat pembatalan pesanan. Oke sellers, ketika event tanggal kembar itu banyak sekali seller atau penjual yang hanya fokus ke jumlah pesanannya teman-teman. Jadi mereka lebih fokus ke transaksinya teman-teman, tidak fokus ke pelayanannya. Jadi seperti itu, karena orderan yang makin banyak, mereka lebih fokus ke ngurus orderannya daripada meningkatkan kualitas pelayanan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Dan tentunya ketika kita tidak imbangin ya dengan pelayanan yang bagus, pembeli juga akan kecewa teman-teman. Balik lagi, ketika pembeli kecewa, mereka akan memberikan feedback negatif ke toko kita. Dan feedback negatif ini tentunya akan merusak reputasi toko kita ataupun produk kita teman-teman. Dan tentunya feedback negatif ini banyak sekali lah dampak-dampak yang akan kita dapatkan ya. Seperti pembeli lain nanti akan ragu ketika membeli produk kita, dan dampak negatif lainnya teman-teman. Kalian harus perhatikan ya tingkat pembatalan pesanan kalian di toko kalian, dan juga kalian juga harus perhatikan mengenai pelayanan, karena pelayanan ini adalah salah satu penyebab utama pembatalan pesanan terjadi teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah hal kedua yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar. Oke sellers, hal ketiga yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar itu adalah stok produk. Oke sellers, kalian perlu perhatikan hal ini ya, dan ini sangat penting teman-teman. Kalian harus imbangin ya antara permintaan dari pembeli atau demand dari pembeli dan supply yang ada di toko kalian. Kalian bisa harus imbangin antara demand dan juga supply-nya. Selain itu, kalian juga bisa cek secara berkala ya antara stok fisik kalian dengan stok digital kalian. Banyak sekali seller atau penjual yang tidak sesuai ya antara stok fisik dan juga stok digitalnya, sehingga mereka akan misinformasi ya. Jadi pembeli sama penjual itu kadang-kadang misinformasi. Kadang-kadang di toko online-nya masih ada stoknya, tetapi nyatanya di gudangnya sudah habis teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan antara stok yang ada di toko online kalian dan stok yang ada di gudang kalian. Angkanya harus sama teman-teman, jangan ada perbedaan, karena ini tentunya akan merugikan bagi kita ketika ada pembeli yang pesan suatu produk ke toko kita dan nyatanya produk tersebut habis di gudang kita. Tentunya kita terpaksa harus membatalkan pesanan tersebut kan. Nah, pembatalan pesanan ini juga akan berdampak buruk pada toko kita. Jadi stok produk, memperhatikan stok produk ini juga penting teman-teman dalam event tanggal kembar ya. Jadi kalian perlu beri pengawasan lebih lanjut mengenai stok produk ini. Itu adalah hal yang ketiga. Oke sellers, hal keempat yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar itu adalah
tingkat respon chat. Oke sellers, ketika event tanggal kembar tentunya banyak pembeli kan yang ingin membeli produk idaman mereka teman-teman. Dan kalau mereka ingin membeli suatu produk tentunya mereka harus tahu dulu dong informasi mengenai produk tersebut. Cocok nggak sih informasi ini dan sesuai harapan nggak sih informasi ini. Dan salah satu cara untuk mengetahui informasi produk kita itu adalah dengan chat teman-teman. Jadi ketika event tanggal kembar itu pastinya akan banyak chat yang numpuk teman-teman, dan kita harus bisa balesin chat tersebut dengan cepat ya, dan juga kita harus balesin chat tersebut dengan kata-kata yang sopan ataupun menenangkan hati teman-teman. Saya pribadi kalau event tanggal kembar, saya akan merekrut beberapa karyawan ya, atau merekrut beberapa orang untuk ngebantuin saya. Jadi ini karyawan khusus tanggal kembar aja. Kalian juga bisa terapkan cara ini. Ketika kalian mengikuti event tanggal kembar, kalian bisa merekrut beberapa orang untuk ngerjain sesuatu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini berguna untuk tetap menjaga kualitas toko kita ya, dan juga kualitas pelayanan kita khususnya di chat teman-teman. Kita harus menjaga respon chat kita dan juga kualitas chat kita sopan dan juga responsif teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itu adalah hal keempat yang perlu kalian perhatikan, dan kalian perlu pengawasan lebih lanjut ya mengenai 4 hal ini. Saya akan rekap ulang untuk 4 hal yang harus diperhatikan ketika tanggal kembar. Oke sellers, untuk hal pertama itu adalah keterlambatan pesanan teman-teman. Nah, kalian harus perhatikan hal ini ya. Untuk hal kedua itu adalah tingkat pembatalan pesanan teman-teman. Nah, tingkat pembatalan pesanan ini sangat penting ya, karena ketika banyak pesanan kita yang batal, itu tentunya akan berpengaruh pada kualitas toko dan kualitas produk kita teman-teman. Untuk hal ketiga yang harus kalian perhatikan itu adalah stok produk teman-teman. Kalian harus perhatikan mengenai stok produk fisik dan digital kalian yang ada di Bukalapak. Jadi angkanya harus sesuai teman-teman, yang ada di gudang dan juga yang ada di Bukalapak kalian. Angka stoknya harus sama teman-teman. Oke. Selanjutnya yang keempat itu adalah tingkat respon chat teman-teman. Kalian harus jaga ya terus untuk tingkat respon chat kalian. Kalau perlu kalian bisa tambahkan karyawan khusus untuk ngebalesin chat teman-teman. Tentunya yang udah terlatih ya untuk adminnya ataupun orang-orang yang ngebalesin chat ini. Oke sellers, jadi itu adalah 4 hal yang harus kalian perhatikan ketika event tanggal kembar teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini atau video lain mengenai jualan di Bukalapak atau jualan di marketplace, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Saya akan jawab berupa chat atau berupa video teman-teman. Dan jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai jualan di marketplace, saya sudah sediakan komunitasnya. Untuk komunitasnya linknya ada di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian akan diarahkan ke komunitasnya. Gratis teman-teman. Jadi kalian bisa belajar di sana dengan saya dan beberapa orang lainnya teman-teman, dan juga ada orang lah yang sudah bergabung. Banyak sekali yang udah gabung, kalian tinggal gabung aja di sana. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.